tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Penyebaran COVID-19 di hampir seluruh belahan dunia memukul banyak industri kreatif, salah satunya musik. Banyak musisi yang membatalkan konsernya, namun tak sedikit juga yang memindahkannya ke platform teknologi atau ke media sosial. Solidaritas untuk bersama-sama bagi sebagian musisi, pandemi bisa jadi malah membuat mereka lebih produktif dan inovatif, karena tetap bisa menghibur melalui konser virtual di rumah masing-masing. Saya sudah tersambung dengan dua musisi yang selalu berkarya meskipun di tengah pandemi. Ada Erwin Gutawa dan Afgan Shahreza. Selamat malam Mas Erwin, selamat malam Afgan. Selamat malam Najwa, selamat malam semuanya. Sehat-sehat mudah-mudahan. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan terus produktif. Sehat dan terus produktif. Aku lihat walaupun di rumah aja tetap bikin karya, tetap konser virtual, tetap segala macam. Energinya dari mana Mas Erwin? Iya, sebetulnya emang terus terang kita nih mungkin semua orang ya, musisi juga, seniman, kaget ketika tahu ada, wah ini harus di rumah terus ngapain. Sempat bengong sih terus ngapain nih kita, tapi terus kelihatan banyak teman-teman yang juga berusaha untuk bikin sesuatu dari rumahnya, entah karya, bikin lagu dan segala macam, terus ngejam. Nah, kemudian saya emang sama Gita banyak ngobrol, terus, Pak kita bikin dong orkestra di rumah. Ya, tapi kan banyak banget orangnya gimana gitu. Nah, mungkin tantangannya emang kalau di orkestra tuh karena melibatkan banyak orang. Tapi saya mencoba, ya udah kita buat. Alhamdulillah waktu itu kira-kira dari bulan April sampai Mei udah beberapa show yang kita bisa bikin. Jadi ketika saya tawarkan ke teman-teman yang orkestra, ada 50 orang musisi yang nggak tahu mau ngapain, ketika saya, kita konser lagi, tapi lo nggak usah kemana-mana, kalian di rumah aja. Wah seneng banget mereka. Jadi senang dapat energi banyak yang pengen juga tetap berkarya, tetap melakukan sesuatu sesuai profesinya. Jadi itu energi itu yang membuat saya, yuk kita bikin terus gitu. Bisa ini gitu. Kira-kira begitu. Saya membayangkan tingkat kerumitannya itu pasti tinggi sekali kalau bernyanyi sendiri, solo atau duet gitu mungkin bisa. Tapi ini 50 orang orkestra di rumah masing-masing, itu seberapa ribet Mas Erwin? Iya, jadi emang kita tahu kalau orkestra pasti massal, banyak orang. Dan kelebihan orkestra adalah ketika kita main itu kita bisa mendengar teman-teman kita bersuara kan. Pemain biola akan tergerak hatinya untuk main lebih bagus kalau dengar bunyi flute, bunyi trompet, bunyi timpani, begitu sebaliknya gitu. Nah, mungkin kebiasaan ini yang nggak bisa kita lakukan lagi karena masing-masing melakukannya di rumah. Nah, itu tantangan itu sih yang paling susah karena orkestra tuh biasanya emang kebersamaannya yang dituntut. Nah, untungnya memang orkestra seperti Nana tahu bahwa kalau kita berorkestra itu kita punya bahasa yang di seluruh dunia melakukannya. Ada notasi balok, not balok, semua tanda-tanda bunyi-bunyi itu udah kita sepakati di seluruh dunia itu begitu. Jadi, nah tinggal bagaimana menyamakan. Kebetulan orkestra saya udah sering main sama saya, nggak banyak-banyak banget sih, setahun paling berapa kali ya kita berkonser, tapi paling nggak kita tahu, mereka tahu maunya saya kalau saya menulis sesuatu terhadap notasi itu. Jadi kesepakatan itu sih yang perlu dicari bagaimana bunyinya. Dan alhamdulillah ketika mereka mainin masih bisa membentuk satu sinergi yang kuat, masih kebersamaan yang tinggi dan bisa syahdu, megah dan segala macam gitu. Sesuai dengan sifat orkestra. Saya ke Afgan sekarang. Yang jelas Afgan berkarya terus selama pandemi, selama 3 bulan tampaknya selalu melakukan sesuatu ya sama Mas Erwin, tapi juga tampil sendiri, sempat waktu itu bareng-bareng di konser musik di rumah aja. Itu apa dorongannya? Karena kalau memang nggak berkarya bukan Afgan kayaknya ya? Iya pastinya sih karena emang kita semua kaget sih Mbak gitu, sebagai musisi yang tadi udah rutinitas pada manggung, ada bisa ngeluarin karya, sekarang semuanya terbatas, kita mau rilis
karya juga susah gitu. Dan ya sekarang untungnya banyak banget digital platform yang nawarin kita para musisi untuk bisa perform walaupun online. Dan itu benar-benar membantu kita sih. Karena apa ya, rasanya kalau misalnya nggak bermusik tuh kayaknya ada yang kurang kalau buat saya gitu. Dan kalau fans, penggemar, publik rasanya memang sudah beradaptasi juga, atau karena memang mereka daripada nggak lihat langsung nggak apa-apa deh lewat online gitu. Jadi atau memang makin kesini mungkin saja walaupun kita sudah bisa longgar begitu PSBB-nya, orang masih akan terus mau mencari alternatif lewat konser online menurut Afgan? Kayaknya bakal ada the new normal seperti itu sih Mbak, menurut aku. Karena sekarang juga walaupun PSBB-nya juga sudah lebih dilonggarkan, orang masih kayak untuk ke keramaian masih mikir gitu ya. Jadi aku rasa ini akan menjadi the next phase yang harus kita lalui di industri musik, bahwa semuanya mungkin akan beralih ke digital gitu. Baik mau nggak cuma karya tapi performance-nya juga, konsernya juga, menurut aku seperti itu. Kan ada sensasi yang berbeda ya, melihat Afgan langsung di depan mata dengan melihat dari online. Nah, sebagai musisi, sebagai performer, biasanya itu dikompensasi lewat cara apa? Tidak bisa melihat langsung, tapi musisi menyapa penggemarnya lewat cara apa dengan new normal yang ini? Itu dia yang beda, connection-nya. Mungkin kalau buat aku sebagai performer dengan ketemu langsung sama penonton tuh benar-benar energinya nggak bisa dipungkiri ya gitu. Cuman sekarang menurut aku we just gonna have to face it, karena ini adalah waktu yang sedang terjadi adalah seperti ini gitu. Jadi we just gonna make the best out of it kalau aku. Tapi tetap bersyukur bahwa tetap bisa mengekspresikan musik melalui platform online tuh menurut aku tetap harus disyukurin banget sih. Mas Erwin, jadi kedepannya walaupun mungkin situasi sudah sedikit lebih longgar, alternatif menikmati konser virtual, menikmati seni lewat online, itu sesuatu yang harus diseriusi menurut Anda, Mas Erwin? Iya, jadi sebetulnya kalaupun nggak ada masalah pandemi ini pun, sebetulnya konser virtual tuh udah mulai ada. Cuman ini kayaknya mungkin sekarang kayak dipacu untuk jadi orang lebih cepat melakukannya. Karena konser-konser lewat virtual atau online itu sebenarnya udah mulai dicoba sedikit-sedikit. Jadi mau nggak mau, jadi teknologinya makin dipercepat, kitanya nanti makin terbiasa, musisinya, bahkan mungkin yang nonton makin terbiasa. Saya rasa ini akan jadi satu tontonan alternatif, walaupun nanti akan jadi ada new normal atau normal, benar-benar normal, itu akan jadi satu tontonan alternatif, karena tiap tontonan nanti punya sensasi yang berbeda memang. Gitu, saya bilang nanti musisi akan mencari jalan keluar untuk supaya sensasinya kurang lebih sama dengan sensasi nonton di panggung, kira-kira begitu nanti. Si penonton juga nanti akan menyelesaikan diri. Jadi nanti pilihannya makin banyak. Jadi saya senangnya sih sebetulnya nanti akan banyak pilihan terhadap namanya berkarya. Ya, tempatnya nggak cuma panggung atau rekaman, tapi bisa juga di online, di virtual gitu. Kira-kira gitu sih. Yang jelas keistimewaannya kalau lewat online, engagement atau interaksi itu bisa lebih intens. Yang menarik misalnya kemarin di konser yang Mas Erwin dan Afgan lakukan, itu mengajak orang bersolawat rame-rame begitu, bersama, duet solawat bareng Afgan gitu di sosial media. Itu interaksi-interaksi yang rasanya kalau bukan di online, itu kalau konser fisik beneran itu nggak akan bisa dilakukan ya Mas. Idenya dari mana itu? Susah. Ya, jadi gini, intinya sih sebenarnya saya melihat biar bagaimana Pak, bukan gara-gara saya musisi, tapi musik itu emang salah satu kesenian yang paling bisa menggerakkan banyak orang dalam konteks banyak aja ya, bisa bikin perasaan atau bahkan melakukan sesuatu. Jadi saya sebenarnya iseng-iseng waktu itu bikin katakan kayak men-challenge orang-orang untuk main bareng sama saya di IG saya. Tiba-tiba yang ikut 2.000 musisi dari seluruh Indonesia yang saya juga nggak kenal, dan mereka keren-keren. Saya jadi bisa tahu mereka juga jadi bisa katakan berduet sama saya atau ngejam. Nah, musik itu bisa banget nanti dia lakukan dengan banyak aspek, seperti katakan ya mencari donasi dan segala macam itu udah biasa, tapi berinteraksi dengan banyak manusia lain itu saya rasa itu menjadi satu, lewat teknologi sekarang bisa menjadi satu alternatif kegiatan kita yang bahkan bisa menjadi positif, ngajak doa bareng, bersalawat bareng, segala macam itu memungkinkan karena lewat teknologi ini gitu. Kira-kira gitu sih. Kita lihat dulu ya cuplikannya, baru nanti saya minta tanggapan Afgan. Kita lihat cuplikan, ini berbagai cuplikan
Sholawat duet dengan Afgan di konser virtual Erwin Gutawa dan Afgan Syahriza. Saya ke Afgan, jadi koneksi yang terbangun dengan penggemar juga menjadi lebih kuat ya. Itu salah satu hikmah di balik pandemi ini ya. Iya pastinya sih, karena sekarang ya dengan teknologi seperti yang Erwin bilang tadi, kita jadi lebih bisa ngajak semua yang ada di rumah untuk participate, dan itu seperti kita ketahui kan kalau di konser-konser yang di panggung off air itu kan nggak mungkin terjadi gitu. Jadi lebih menginclude semua yang sedang berada di rumah masing-masing. Jadi itu seru banget sih buat aku. Hubungan dengan apa namanya? Saya mau bilang pemirsa, kalau pemirsa saya dengan penggemar kan. Afgan, jadi hubungannya juga menjadi lebih dekat begitu ya. Dan penting untuk membina itu. Walaupun di saat masa-masa sulit terutama ya, memberikan kekuatan kepada mereka bukan hanya lewat musik dan karya, tapi juga hubungan-hubungan personal seperti itu. Dengan adanya pandemi ini, sekarang kan semua menggunakan sosial media sekencang-kencangnya nih untuk bisa berkarya dan untuk bisa berkomunikasi sama para penggemarnya gitu. Mungkin ada juga yang bisa sesimpel as menggunakan Instagram untuk bisa kolaborasi langsung sama fansnya. Hal-hal seperti itu kan yang tadinya sebelum ada pandemi ini kita nggak menyadari bahwa betapa pentingnya itu.